Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula akademi komunitas negeri Pelalawan. Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Bupati Kabupaten Pelalawan, yang terhormat anggota DPR RI, yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Padang, yang kami hormati Ketua Senat Politeknik Negeri Padang, yang kami hormati Ketua Komisi Senat Politeknik Negeri Padang, yang kami hormati Ketua Jurusan Lingkungan Politeknik Negeri Padang, yang kami hormati Koordinator beserta pengelola program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang, yang kami hormati Koordinator beserta pengelola rintisan Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, yang kami hormati staf pengajar, tenaga kependidikan program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang, dan yang berbahagia wisudawan wisudawati angkatan ke-6. Susunan acara penyerahan ijazah dan pelepasan wisuda angkatan ke-6 program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang, Akademi Komunitas Negeri Pelalawan tahun 2020. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin persilahkan berdiri. Dilanjutkan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Direktur Politeknik Negeri Padang. Mengenang jasa arwah pahlawan kita, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Arif Al-Fajri SE. Kepada Saudara Arif Al-Fajri SE dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Sambutan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Beni Bandanajaya SDMT selaku Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Kepada Bapak Dr. Beni Bandanajaya SDMT dipersilakan. yang telah memberikan rahmat dan karunia kita sama-sama untuk menghadiri acara wisuda mahasiswa dan komunitas relawan atau PDIP yang ke-6 tahun. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses bagi seluruh wisudawan yang telah berhasil mengamankan pendidikan ini. Terima kasih. Tentunya kami juga sampaikan kepada pemerintah daerah Pelalawan, khususnya atas Pak Bupati, Bapak Direktur, Bapak Sendiri yang sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan melaksanakan arahan Presiden dalam membangun SDM yang unggul. Nah, ini dituangkan dan strategis atau ekstra kemudian SDM yang berkualitas dan berkualitas dilaksanakan melalui arahan pemindahan jambul, penyerahan ijazah, dan penyerahan plakat pada wisudawan-wisudawati program studi di luar Komisi Politeknik Negeri Padang, Akademi Komunitas Negeri Pelalawan tahun 2020. Pemindahan jambul oleh Direktur Politeknik Negeri Padang, penyerahan ijazah oleh Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, dan penyerahan plakat oleh Koordinator Akademi Komunitas Negeri Pelalawan. Bapak Jumanto, indeks prestasi 3,88, predikat lulus, pujian. Sofian Hans, anak dari Bapak Supriyadi, indeks prestasi 3,72, predikat lulus, pujian. Agustian, anak dari Bapak Yabes, indeks prestasi 3,80, predikat lulus, pujian. Desi Ratnasari, anak dari Bapak Arifin, indeks prestasi 3,63, predikat lulus, pujian. Rahmat Hidayat, anak dari Bapak Sadek, indeks prestasi 3,45, predikat lulus, sangat memuaskan. Gunawan Agustian, anak dari Bapak Iwan Sumantri, indeks prestasi 3,41, predikat lulus, sangat memuaskan. Andi Leonardo, anak dari Bapak Katan, indeks prestasi 3,44, predikat lulus, sangat memuaskan. Erlando Suryadi, anak dari Bapak Eldiwen, indeks prestasi 3,31, predikat lulus, sangat memuaskan. Fajlan Rabiufani, anak dari Bapak Sirajudin, indeks prestasi 3,42, predikat lulus, sangat memuaskan. Wan Irfan Saputra, anak dari Bapak Wan Syahril, indeks prestasi 3,40, predikat lulus, sangat memuaskan. Ahmad Ali, anak dari Bapak Zulfan, indeks prestasi 3,63, predikat lulus, pujian. Udi Kristiawan, anak dari Bapak Edi Sutrisno, indeks prestasi 3,67, predikat lulus, pujian. Afrizal Adi Pratama, anak dari Bapak Sofian, indeks prestasi 3,78, predikat lulus, pujian. Muhammad Arif Ardiansyah,
predikat lulus sangat memuaskan. Junaidi, anak dari Bapak Abu Rajin, indeks prestasi 3,73, predikat lulus ujian. Program studi manajemen informatika. Sri Endah Sundari, anak dari Bapak Tani, indeks prestasi 3,86, predikat lulus ujian. Fitriani Boru Nainggolan, anak dari Bapak Lamsir Joni Nainggolan, indeks prestasi 3,32, predikat lulus sangat memuaskan. Dandi, anak dari Bapak Syamsul, indeks prestasi 3,34, predikat lulus sangat memuaskan. Fatimah Purina Marmuatun, anak dari Bapak Dwi Suwarsono, indeks prestasi 3,84, predikat lulus ujian. Yunita Nur Fitriana, anak dari Bapak Tumino, indeks prestasi 3,68, predikat lulus ujian. Muhammad Sumi Jumadil Islam, anak dari Bapak Haji Sumi Yundri, indeks prestasi 3,72, predikat lulus ujian. Ririn Manula, anak dari Bapak Henry Manula, indeks prestasi 3,60, predikat lulus ujian. Mega Mustika, anak dari Bapak Arifin, indeks prestasi 3,24, predikat lulus sangat memuaskan. Sri Wulansari, anak dari Agus Wara, indeks prestasi 3,75, predikat lulus ujian. Pria Agung, anak dari Bapak Tolar, indeks prestasi 3,74, predikat lulus ujian. Dika Lutfi Mahendra, anak dari Bapak Kamsil Haryanto, indeks prestasi 3,79, predikat lulus ujian. Indri Elsara, anak dari Bapak Rahmat Zulkifli, indeks prestasi 3,50, predikat lulus sangat memuaskan. Aras Armadinata, anak dari Bapak Arvis Hendra, indeks prestasi 3,70, predikat lulus sangat memuaskan. Diawanti Manalu, anak dari Bapak Tamsen Manalu, indeks prestasi 3,52, predikat lulus sangat memuaskan. Dian Christine Angelia Tampu Bolon, anak dari Bapak Ahmad A. Tampu Bolon, indeks prestasi 3,59, predikat lulus sangat memuaskan. Anak dari Bapak Babi Yulis, indeks prestasi 3,16, predikat lulus sangat memuaskan. Ayu Wandira, anak dari Bapak Ijat Japri, indeks prestasi 3,15, predikat lulus sangat memuaskan. Muhammad Wahyudi, anak dari Bapak Sukirno, indeks prestasi 3,33,
predikat lulus sangat memuaskan. Windro Silalahi, anak dari Bapak Kasauban, indeks prestasi 3,12, predikat lulus sangat memuaskan. Septian, anak dari Bapak Arnold, indeks prestasi 3,24, predikat lulus sangat memuaskan. Dimas Setia Prayoga, anak dari Bapak Waslen, indeks prestasi 3,47, predikat lulus sangat memuaskan. Bastian Jumari, anak dari Bapak Ahmad, indeks prestasi 3,17, predikat lulus sangat memuaskan. Ini Pratami Putri, anak dari Bapak Muhammad Nur, indeks prestasi 2,90, predikat lulus memuaskan. Sri Trianto, anak dari Bapak Rahmanku, indeks prestasi 2,95, predikat lulus memuaskan. Susanti, anak dari Bapak Jumai, indeks prestasi 3,48, predikat lulus sangat memuaskan. Sri Mulyani, anak dari Bapak Darusman, indeks prestasi 2,73, predikat lulus memuaskan. Suci Ramadhani, anak dari Bapak Bahri Janiago, indeks prestasi 3,14, predikat lulus sangat memuaskan. Nada Anggaini, anak dari Bapak Nurdin Chan, indeks prestasi 3,20, predikat lulus sangat memuaskan. Predikat lulus ujian. Program studi manajemen informatika. Sri Eda Sundari, anak dari Bapak Bani, indeks prestasi 3,86, predikat lulus ujian. Koordinator Bapak Muhtarius, SPD MPD. Koordinator Bapak Numesi, Esos MPD. Dan didampingi oleh Bapak anggota DPR RI. Lanjutkan dengan penghargaan kepada Kepala Program Studi dan dosen, kepada Kepala Program Studi dan dosen.
disampaikan oleh Bapak IPD Esos MPD kepada Bapak IPD Esos MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Pelalawan Bapak Haji Muhammad Haris, yang saya hormati anggota DPRD DPR RI Komisi 5 yang sempat hadir bersama kita pada hari yang mulia ini. Selanjutnya saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang beserta jajaran, hadir bersama beliau Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, kemudian Bapak Wakil Direktur 3 beserta seluruh Kaprodi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya berbahagia pada hari ini kita juga bisa dihadiri oleh Bapak Kapolres Kabupaten Pelalawan. Kemudian hadir juga bersama kita anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Bapak Kajari, Bapak khususnya dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, dan juga seluruh hadirin yang hadir terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi yang pada saat ini melaksanakan wisuda. Teristimewa disampaikan kepada Bapak Direktur Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hari ini bagi kami khususnya Bapak Bupati, keluarga besar Akademi Komunitas Negeri Pelalawan yang selama ini dibina oleh Politeknik Negeri Padang merupakan hari bahagia. Dan hari ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi keluarga kami. Kenapa begitu? Di tengah pandemi yang saat ini melanda di negeri kita, yang seluruhnya memiliki serba keterbatasan termasuk para undangan, tetapi pada hari ini kami justru dibuatkan sesuatu kejutan yang amat sangat besar. Yang pertama, Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan bersedia hadir bersama kami dengan beberapa kali jadwal beliau yang barangkali mesti menyesuaikan. Artinya di tengah kesibukan beliau kami memahami bahwa Akademi Komunitas Negeri Pelalawan ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh beliau. Bahkan beliau adalah orang yang memulai pendidikan tinggi di negeri kita ini yang amat sangat luar biasa. Hari ini kami memiliki kebahagiaan karena justru dengan rombongan Bapak Bupati justru di luar yang kami sangkakan. Pada mulanya kami mengundang Bapak Bupati beserta DPR, tetapi hadir bersama hari ini ada Bapak Kapolres, kemudian juga ada Bapak Kejari dari DPR, kemudian juga dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Kami sangat luar biasa, terkhusus kepada anggota DPR RI dari pusat hadir bersama kami pada saat yang sangat menyenangkan ini. Kami merasa bahagia karena jajaran Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, beliau juga mengalami beberapa perubahan jadwal. Justru terakhir beliau katakan kalau Pak Bupati hadir, maka beliau mesti hadir. Dan hari ini kejutan besarnya hampir seluruh pejabat tinggi keluarga besar Politeknik Negeri Padang beserta jajaran dihadirkan oleh Bapak Direktur Pak. Dan hari ini kami
kami memahami ketika para pembesar di negeri kita bersepakat untuk bersama-sama memajukan pendidikan tinggi, maka tidak ada masalah pendidikan yang tidak akan diselesaikan oleh mereka bersama. Dan hari ini kami juga bahagia mahasiswa kami angkatan yang ke-6 dibina oleh Politeknik Negeri Padang bisa melaksanakan wisuda di saat hampir seluruh Indonesia melaksanakan wisuda seperti ini secara online, Pak. Tapi kami berterima kasih kepada Pak Kapolres, beliau berikan izin kepada kami. Maka hari ini justru kami sangat merasa senang dengan semua itu. Kemudian Bapak Bupati yang kami muliakan beserta Direktur Politeknik Padang yang kami banggakan, perjalanan kampus Akademi Komunitas Negeri Pelalawan ini tentu banyak lika-liku dan onak dan dudinya. Tetapi kami menyadari semakin banyak ujian di dalam bidang pendidikan, itu tandanya pendidikan kita mesti bisa menjadi lebih baik. Dan itu kami membuktikan di tengah kesusahan, di tengah kepayahan ataupun banyak rintangan di dalam dunia pendidikan, kita tetap bisa melaksanakan proses pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kami yang diamanakan oleh Bapak Bupati pada saat ini untuk mengelola kampus Akademi Komunitas Negeri Pelalawan yang dibina oleh Politeknik Negeri Padang, kami senantiasa berharap mudah-mudahan ke depan kampus ini bisa menjadi lebih baik, bahkan dari program kementerian untuk meningkatkan ke level D3 program studi luar kampus utama bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan dengan pertemuan Bapak Bupati dengan Direktur Politeknik Padang ini beserta seluruh komponen yang hadir, mudah-mudahan memberikan harapan yang baik di masa yang akan datang terhadap pertambangan kampus ini. Dan terakhir kepada rekan-rekan mahasiswa, hari ini semuanya wisuda. Mudah-mudahan ke depan bahasa orang yang kadang-kadang mengatakan bahwa D2 itu apalah, tetapi alumni kita juga membuktikan bahwa D2 itu alumni kita juga bisa masuk kepada perusahaan yang ternama. Alumni kita juga bisa masuk di bidang pemerintahan bekerja, bahkan ada yang berwirausaha. Itu artinya apa? Seluruh rekan-rekan mahasiswa, ketika Anda serius, maka sesungguhnya harapan di masa yang akan datang, terutama impian Bapak Bupati kita untuk mewujudkan Pelalawan cerdas dengan adanya keterwakilan putra-putra daerah. Dari sinilah mulainya yang insya Allah ke depan putra daerah pun bisa untuk menjadikan daerah kita menjadi yang lebih baik. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Dari Langkan ke Pangkalan Kerinci, dari Pangkalan Kerinci membawa suatu kebaikan. Kalau sudah di dalam hati pendidikan vokasi, maka Bapak Bupati Pelalawan pasti membuat sesuatu yang lebih baik di kemudian yang akan datang. Bila sebelum merpati terbang tinggi di langit tinggi. Kalau pendidikan vokasi sudah menjadi komitmen Bapak Bupati, majulah diri, terbangunlah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh anggota DPR RI dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Syahrul Aidi LCMA. Kepada Bapak Haji Syahrul Aidi LCMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Bupati Pelalawan, yang terhormat Bapak Dr. Denny Bahan Banda Jaya STMT, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi Komisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Forkopimda
Kabupaten Pelalawan serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, kemudian yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran akademis Politeknik Negeri Padang, kemudian para dosen dan mahasiswa dan mahasiswi hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini menjadi sebuah kesempatan yang istimewa diberikan kepada saya untuk menyampaikan atas sambutan pada kesempatan ini. Saya tidak menyangka tadi diminta untuk memberikan kata sambutan. Tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Barang siapa yang mendorong atau memberi contoh atau mengarahkan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Insyaallah, jika ada pikiran kita yang kemudian terbuka melalui apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Di awal ini saya katakan, saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang wisuda hari ini. Anda sudah mendapatkan ijazah, tapi ijazah bukan berarti tanda bahwasanya Anda berilmu. Ijazah adalah tanda bahwa Anda pernah sekolah dan kuliah. Terima kasih kepada Bapak Haji Syahrul Aidi LCMA. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan kepada Bapak Haji Muhammad Haris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Beni di Bandara Jaya SPP, Direktur Pendidikan Tinggi Mukal dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat saudara anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan ini, Pak Sarul. Yang terhormat saudara Direktur Politeknik Padang, Ketua Senat serta anggota Politeknik Padang, unsur pimpinan Politeknik Padang, yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, dan terhormat Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kapolres, Pak Kejari khusus, dan Pak Kadil Kemenang Provinsi Riau yang hadir juga bersama kita. Yang terhormat para pendiri Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, koordinator Akademi Komunitas Negeri Pelalawan periode pertama dan kedua, para dosen dan sivitas akademisi, akademika akademis Komunitas Negeri Pelalawan, para wisudawan dan wisudawati, rekan wartawan media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia. Pertama, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan ini bisa hadir bersama dalam acara penyerahan ijazah dan bersamaan wisuda angkatan ke-6. Dan tak lupa kita kirimkan salam kepada kita Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sambutan ini tak banyak disampaikan karena banyak yang melapor sungai Pak. Ini terlambat ya. Terlambat. Tak bisa, mohon maaf, terlambat bila lama. Jadi ini kesalahan juga dari saya karena acara nanti jam 11 tapi terlambat. Oleh
itu saya pertama terima kasih kepada WTP Padang yang telah membina nanti kerjasama satu daerah Pemulauan dan akademi komunitas, dan begitu juga saya ucapkan selamat pada anak-anak kami wisudawan dan wisudawati yang barusan menerima ijazah. Ini apa disampaikan oleh saudara Sarul tadi, kita sebenarnya tantangan sehingga tidak banyak disampaikan, tapi khusus Pulau Lawan sekarang sudah masuk juga daerah berkembang penilaian dari pusat 25 daerah berkembang, dan begitu juga Pulau Lawan dari 544 kabupaten kota provinsi kita masuk juga 51 daerah investasi. Oleh sebab itu sesuai kata misi Pulau Lawan, pembaruan menuju ke daerah dan masyarakat. Artinya merubah pola pikir pertama, yang kedua bagaimana kembali kita daerah. Kita akan kejar juga kita daerah dulu akan PAD-nya kecil, sekarang udah lebih dari target 10% dari PBD, berarti 200 lebih miliar. Dan begitu juga investasi kita sekarang sudah 219 triliun, berarti bisa tantangan. Dan kita dianggap oleh pusat. Sekarang ini kami kebetulan 2 minggu yang lewat diundang ke BKPM. Ternyata di sana banyak investasi. Jerman mau mengembangkan ikut di Pulau di teknologi tentang bahan bakar nabati dari sawit yang dilakukan oleh Pak Presiden. Dan begitu juga Australia ingin berinvestasi di dalam perguruan tinggi dan tak juga di teknologi. Oleh sebab itu BKPM akan mempermudah perizinan. Kenapa orang lain ingin berinvestasi pada kita? Masalah keilmuan dan begitu juga masalah teknologi dan lain. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada anak-anak kami yang baru wisuda, kita harus meniru. Jangan terbiasa kita sekolah mengambil suatu sarjana karena ke sekolah bagaimana di mana saya kerja besok, ya. Tapi itu sebagai batu loncatan apa yang disampaikan Pak Sarul tadi, mungkin bisa kita buat sebagai loncatan. Tetapi bukan itu tujuan kita, kemandirian ini. Jadi saya minta juga ke depan, mungkin dari dosen, begitu juga nanti kita komunikasi lagi apa yang harus dilakukan untuk pendirian mahasiswa depan. Karena Pulau ini kebetulan kami sama Komisi 5 Pak Sarul ini besok pagi mau berangkat ke Sokoi, karena di situ akan dibangun satu pelabuhan pintu masuk ASEAN. Role-nya dari Kepri dan paling cepatnya ke Singapura 2 jam dan Johor Baru 2 jam seperempat. Maka itu pemerintah pusat ingin membangunnya, berarti kita masuk ke Komisi 5. Ini Pak Sarul, ini saya bawa juga beliau. Besok pagi saya jalan-jalan belum naik jalan bagaimana wisata Kono, dan begitu juga dari pelabuhan ada di Komisi 5. Kemarin dari terbuka saya sama beliau sama Menteri PUPR, begitu juga Menteri Perhubungan. Jadi kesiapan inilah yang harus kita tahu. Berarti Pulau Lawan yang agak berkembang, betul berkembang depan. Apalagi tahun model 2021 dan mulai, dan begitu juga masalah nanti di Sokoi dan masuk demikian. Dan daerah kita dari awal saya sampaikan daerah berkembang dan daerah investasi. Sementara kita tentu karena daerah terbuka pintu ASEAN masuk, tentu kita jangan sampai menjadi penonton negeri kita. Kita harus pelaku, kita yang menentukan negeri kita. Sebab nanti orang luar ada budaya, masalah ekonomi, kepercayaan ini berbeda sama kita. Inilah dari mahasiswa saya minta yang
ilmu ini yang saya bukan sekedar mendapatkan ijazah, tetapi ada inovasi kita. Lihat, kita belajar di alam dan melihat kondisi bagaimana perkembangan laut ke depan. Dan kami dipersiapkan kenapa pelauannya adalah daerah tertinggal secara nasional, bahkan diancam pada 2006 pulang ke Kabupaten Induk. Tapi dengan semangat bersamaan, dengan saya jadi Bupati 2011, 2013 terlepas. Caranya apa? Karena dana tidak ada, ketentuan kurang, maka kita harus mencari informasi dan video dikenal pertama oleh pusat. Maka saya adakan seminar nasional untuk bidang ekonomi untuk persaingan global. Jadi Menko Perekonomian hadir, dari beberapa kementerian hadir, pakar-pakar ekonomi hadir, pengusaha seluruh hadir. Jadi di sana kita berbicara, kita bilang komunikasi kita itu penting. Kalau saya mungkin tidak sejarah, saya kenal malu juga Pak Dokter yang mendapatkan wisuda ini, karena saya tidak sejarah. Tetapi walaupun demikian pengalaman saya, karena saya orang swasta dan punya usaha juga. Saya di Jakarta 5 perusahaan kontraktor, begitu pabrik 2 sama Taiwan. Saya merasa percaya diri. Saya tidak pernah semuanya merasa orang itu bisa, saya kenapa tidak bisa. Ini saya apakah kekurangan saya apa? Kalau saya tidak bisa, ilmu saya tidak ada situ, maka saya mencari orang kawan. Contoh pelauan juga, bagaimana kita mengembangkan teknologi. Kalau kita bicara teknologi, orang banyak yang digila. Padahal tidak gila, karena kita tahu teknologi yang 350 tahun yang lalu, yang pertamanya adalah dari Swedia, di luar sana. Maka kita harus juga banyak belajar dan kerjasama sama Jepang dan begitu juga dengan beberapa negara lain. Nah, masalah ini yang harus kita karena kebersamaan kita, pergaulan kita ada, ilmu orang bisa diangkat ke bawah. Berarti kita cuma melakukan untuk 3 tahun saja, dari 2011, 12, 13 sudah selesai dengan tinggal, dan bahkan sekarang ke 25 dia akan penilai pusat daerah yang berkembang ke depan. Prestasi 51 dari 548 daerah kabupaten kota dan provinsi. Jadi kesempatan ini saya minta pada anak-anak kami harus dibaca situasi ini, perkembangan terhadap baca apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita perbuat, di mana kekurangan kita, kenapa kita tidak bisa, orang bisa. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saya orangnya pertama kali saya sifatnya mulai mencari peluang. Berkata orang itu tidak ada lubang, dicari juga lubang kecil, dikirim supaya bisa. Yang kedua, gigi ini apa? Cobaan. Suatu permasalahan yang kita perjuangkan tidak mungkin gampang dapatnya. Pasti ada kita berbuat banyak coba-cobaan. Seperti kita pernah ada pelawaan terang, pelawaan cerdas, pelawaan sehat, dengan gratis semua. Kita mendirikan pembangkit listrik, orang menyatakan tidak. Tapi bagi saya, karena saya punya pengalaman, punya wawasan, punya pergaulan, saya tidak gila. Semoga dari masyarakat. Kita semuanya. Kita tersertifikasi 40,3% tercapai 3 tahun sudah selesai. Dan begitu juga sekarang sudah 95%. Jadi semua ini kita harus berani mengambil keputusan. Mulai dengan kita berani keputusan. Anak-anak kami begitu juga harus ingin mulai mencari peluang apa yang bisa dilakukan. Dan begitu ingin kalau orang mencemai kita biasa, tetapi kita mengambil keputusan, kita harus mengambil keputusan, kita harus tuntas. Dan begitu juga bekal siapa? Yang pertama, mungkin ilmu kurang dan pengalaman, wawasan
kawasan pergaulan. 3 juga saya pakai. Nah, dengan semua ini, semua tidak pakai pembangunan relawan, bukan harus pakai uang semua. Sama juga akademi komunitas ini. Waktu bulan pertama mendirikan itu bukan susah. Kata Pak Profesor Darin menunggu di proses. Saya bilang udah kita akan turun, kita lurus Jakarta karena waktunya udah seperti lama turun. Ternyata Maret itu datang email dari Jakarta bahwa relawan yang diresmikan itu kami tidak keluarkan dan pidana izin tidak dikeluarkan, denda 1 miliar. Tapi kita Profesor Darwin, PT Karya, dan lain ragu. Saya bilang tidak ada yang ragu, ada jalan keluar, asalnya sudah baik. Habis acara saya kirim di Jakarta 2 orang, saya minta Menko supaya dia mengundang kementerian. Ternyata apa? Bukan membicarakan memutuskan, tetapi izin dikeluarkan. Jadi begitu juga pengurusan di sana dengan dokter. Kalau kita nggak tahu, tak mungkin juga. Apalagi kan beliau ini cukup enteng mengurus ini. Saya tahu kami kadang nunggu kami bikin kopi dan seperti apa. Kalau rasa seorang direktur bupati menunggu bikin kopi kan malu. Tapi bagi kita bukan demikian, bahwa ada tanggung jawab. Saya minta hasil ini bagi anak kami dan sejarah. Berarti untuk menjadikan kalian bersaing global nanti, kalian harus jauh-jauh kembali ke ini. Kekurangan apa? Silakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Sarul tadi. Baca. Saya rasa ini pesan saya dan saya terima kasih. Dengan berapa maaf dan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus pelepasan wisuda oleh Direktur Politeknik Negeri Padang kepada Bapak Survayori STM POM dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Yang kami hormati Bapak Bupati Pelalawan, selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Beni Bandana Jaya SMT, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih banyak Pak Beni sudah hadir. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Karul, anggota DPR RI Komisi 5. Terima kasih Pak Karul sudah bergabung dengan kita di sini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pelalawan, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Bapak Kapolres, terima kasih banyak Pak Kapolres. Selanjutnya Bapak Kajari Pelalawan, terima kasih banyak Pak Kajari. Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Kakanwil Agama Provinsi Riau. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Senat beserta Sekretaris Senat, Bapak Ketua Komisi Senat Politeknik Negeri Padang. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Koordinator Program Studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang beserta jajaran. Yang kami hormati para pendiri Akademi Komunitas Negeri Pelalawan. Terima kasih Pak Notarius. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu staf pengajar Akademi Komunitas Pelalawan. Yang kami hormati rekan media, hadirin undangan yang berbahagia. Teristimewa dan yang kami banggakan para wisudawan
yang berbahagia, pertama sekali marilah kita jenak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelepasan wisudawan atau mahasiswa Politeknik Negeri Padang, Akademi Komunitas atau pendidikan di luar domisili Kabupaten Pelalawan. Kami menyadari bahwa kondisi sekarang adalah kondisi yang luar biasa, dan insya Allah di dalam kegiatan ini kami sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar protokol COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Direktur Vokasi, Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini baru saja kita saksikan 43 orang wisuda angkatan ke-6 program studi di luar domisili rintisan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Pelalawan, di mana para wisudawan ini secara resmi sudah mengikuti acara wisuda yang ke-58 bersama dengan 1.328 wisudawan Politeknik Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober yang kami laksanakan secara daring. Nah, dengan diwisudanya hari ini jumlah lulusan program Diploma 2 PDD di Kabupaten Pelalawan ini sebanyak 286 orang wisudawan. Dan alhamdulillah seperti informasi tadi, lulusan-lulusan di sini sudah tersebar dan sudah bekerja di berbagai tempat. Nah, selanjutnya Pak Bupati, beberapa hari yang lalu saya disampaikan oleh Pak Yusri bahwa di saat video conference atau di saat online kegiatan wisuda ini, Pak Yusri bilang kalau seandainya di saat itu Bapak hadir, dan saya minta kalau seandainya Pak Bupati berkenan, kami bersedia untuk datang ke sini melakukan pelepasan wisuda, karena kami yakin bahwa momen ini sangat penting dan ini adalah cikal bakal untuk membangun semangat, spirit. Apalagi tadi Pak Bupati sudah menyampaikan dan kami juga sangat tahu bahwa potensi Kabupaten Pelalawan ini sangat luar biasa, dan di sini dibutuhkan sumber daya vokasi yang handal dan terampil. Jadi untuk itu kami bersama rombongan 28 orang hadir di sini, segenap pimpinan dan anggota Senat Politeknik Negeri Padang itu adalah rangka mensupport itu semua. Jadi untuk itu kami keluarga besar Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Pemda Kabupaten Pelalawan. Jadi untuk itu kita bersyukur dan Bapak Bupati bersedia ya, dari tanggal 1 ya waktu itu Pak Yusri, akhirnya kita laksanakan pada hari ini. Jadi tepuk tangan untuk Pak Bupati. Para wisudawan, tadi sudah banyak nasihat yang disampaikan oleh Pak Sarul bahwa pada hari ini kita ada di pandemi, banyak pekerjaan yang hilang, dan itu adalah tantangan kita. Dan kami yakin selama melaksanakan proses pendidikan di Akademi Komunitas ini, terutama kita ada di vokasi, sudah banyak bekal yang sudah diberikan. Nah, untuk itu di pandemi ini tentu tantangannya bukan banyak. Namun di balik tantangan itu pasti ada peluang. Jadi untuk itu kepada adik-adik mahasiswa atau adik-adik lulusan, kami berharap tingkatkanlah potensi diri, carilah peluang tersebut. Karena pada hari ini kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali kita mengandalkan diri kita. Jadi seperti tadi Pak Sarul sudah menyampaikan, kita di dua, saat ini kita di dua. Besok kan belum tentu di dua. Besok belum tentu lagi di tiga. Saya sudah mengalami, saya adalah alumni dari D3, pernah kuliah di D4 dan pernah kuliah di S1, dan alhamdulillah berdiri di sini pada hari ini. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, bahwa ini adalah langkah awal untuk kita menuju masa depan yang lebih baik. Jadi untuk itu tanamkan ke diri adik bahwa kita harus berjuang. Apalagi sekarang ini kita ada di revolusi industri 4.0, abad 21 menuntut bukan kita hanya pintar, bukan hanya kita hebat,
Tapi yang menang sekarang ini adalah siapa yang cepat dan siapa yang bisa memanfaatkan peluang. Jadi sekarang bola itu ada di tangan adik-adik sekalian, silahkanlah dimanfaatkan. Apalagi tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan luar biasa perkembangan dari pahlawan, bahkan akan dibangun lagi pelabuhan. Saya yakin nanti akan banyak sumber daya yang akan dibutuhkan. Dan tadi Pak Bupati juga sudah mensyaratkan, jangan kita menjadi penonton di daerah kita sendiri. Nah, tentu ini pulang kepada potensi kita. Kalau seandainya kita juga tidak potensi, otomatis ini juga akan menjadi beban bagi Pemda pahlawan. Nah, jadi itu ada di sekalian proses yang sudah kita laksanakan di kampus kita tercinta ini, hendaknya ini menjadi bekal bagi adik-adik untuk bisa lebih baik ke depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesuai dengan surat Bapak Bupati nomor 420 distrik 20323/1 tanggal 15 Mei bahwa tentang permohonan pembukaan program studi di luar kampus utama. Kepada Bapak Bupati kami laporkan bahwa kami sudah mengusulkan, ya insya Allah kami melalui Ketua Senat sudah memutuskan di Senat Politeknik Negeri Padang, kami setuju untuk melakukan pembukaan kampus program studi di luar kampus utama. Dan program studi yang kita ajukan itu ada dua, teknik listrik industri sama manajemen informatika. Dan insya Allah informasi yang kami dapatkan beberapa saat lagi ini akan divisitasi. Nah, mudah-mudahan keinginan dari Pak Bupati untuk membuka program informatika di sini itu bisa terwujud. Harapan kami sebetulnya Pak Bupati sebagai orang pendidikan, tentu semakin banyak orang menerima pendidikan itu, otomatis visi dari pendidikan itu akan terbentuk. Semakin banyak angka partisipasi kasar, otomatis nanti masyarakat kita akan semakin cerdas dan negara ini akan lebih sejahtera. Harapan kami sih sebetulnya bagaimana di sini bisa berdiri perguruan tinggi negeri baru. Jadi suatu saat nanti kalau seandainya PSDKU ini berdiri dan suatu saat nanti ini harus mandiri, insya Allah di hadapan Senat Politeknik dan Ketua Komisi kami akan segera melepaskan tanggung jawab kami dalam melakukan pembinaan ini supaya di sini bisa dimandirikan. Nah, mudah-mudahan di depan Pak Sarul Komisi 5 sebagai budgeting ya Pak, ada budgeting dan legalisasi ya Komisi 5. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi aspirasi bagi kami orang yang berada di dunia pendidikan, dan ini juga aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pelalawan. Mudah-mudahan nanti ini bisa melalui Komisi 5 DPR RI segera berdiri kampus negeri di Kabupaten Pelalawan ini. Ini harapan dan doa. Jadi tentu kami mewakili keluarga besar Politeknik Negeri Padang mengucapkan terima kasih banyak atas komitmen dan usaha serta upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Saya kira Pak Bupati sudah lupa gitu. Ternyata Pak Bupati ingat juga kita PDP ya mengurus ya Pak ya. Saya juga sering jadi kalau saya sih tidak ada masalah Pak, karena memang selama ini kita bergaul dengan mahasiswa Pak Bupatinya gitu. Di kopi di pinggir jalan di Jakarta, sambil kita menunggu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Bupati sudah melakukan hal yang seperti itu. Jadi itulah perjuangan, dan saya yakin ini hanya niat baik untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi itu Pak Bupati, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas support dan bantuan dari Pak Bupati beserta jajaran di Kabupaten Pelalawan. Akhir kata kepada adik-adik mahasiswa, kepada orang tua, selamat kami ucapkan, dan semoga adik-adik bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa bekerja di mana saja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kepada pimpinan Politeknik Negeri Padang, kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan pengorbanannya selama ini, dan mohon maaf mungkin selama kegiatan proses belajar mengajar ini terdapat kendala-kendala yang ada. Jadi itu kami juga mengucapkan mohon maaf, dan kepada
informasinya. Jadi untuk itu kami sekali lagi mengucapkan salam hormat dan tetap selalu istiqomah kita selalu berjuangkan akademi komunitas ini dan pendidikan di Pahlawan semakin lebih baik. Pada Pak Yusuf Misri dan kawan-kawan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan terakhir kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai tanda amal bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Terakhir, segala kekurangan yang ada untuk itu kami mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya sudahi, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Survaya SPFKOM. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Edi Iskandar, SAG SPD. Kepada Bapak Dr. Haji Edi Iskandar, SAG SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal ardi wa ma fiha. Wa laqad hamdu an ja'alakus samawati wal ardi wa ma fiha. Wa wa'duka al-haq wal awwal wal akhir wal zaman yang hadir berhimpun tepat di majelis yang mulia ini, ya Allah, dalam acara penyerahan ijazah binaan politeknik di bawah yang ke-6 tahun 2020. Kembali mengadakan keberatan kami, ya Allah, yang sedang kami lakukan. Ridhoi dan sayangi kami semua yang hadir saat ini, ya Allah. Bimbing hati kami untuk selesai hidup. Tuhan yang memberi petunjuk dan maha menyaksikan. Jadikan rangkaian acara ini, ya Allah, sebagai ancaman tertulis dalam Al-Quran-Mu yang mulia, ya Allah, bahwa orang yang beriman, berilmu dan beramal saleh, wisudawan dan wisudawati di kampus kami ini, ya Allah, Engkau mudahkan urusan mereka. Istajibu aminna, ya Allah, innaka antas sami'ud du'a, antal muqaddim wa antal mu'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Edi Iskandar, SAG SPD. Berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara penyerahan ijazah dan pelepasan wisuda angkatan ke-6 program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang, Akademi Komunitas Negeri Pelalawan 2020. Bunga dedap di bawah darah, bujang busut pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusut, maaf dipinta. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.